Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. هذا اليوم يعني اللقاء الثاني للموضع الأول لدراستنا يعني مادة التعليم اللغة العربية. وهذا اليوم إن شاء الله أستاذة ستشرح لكم يعني عن مفهوم من مادة التعليم اللغة العربية. طيب، قبل نبدأ درسنا وقبل أشرح عن مادتنا، كيف حالكم؟ لعلكم بصحة وسلامة في بيوتكم. طيب الآن نحن ندخل إلى المفهوم من مادة التعليم اللغة العربية. يا هذا ما هي المادة؟ Ya, apa itu materi? Apa itu bahan? Ya, al-madah. Ya, huna. Coba dilihat di sini. Al-madah di sini al-madah at-ta'limiyah wa hiya al-unsur al-awwal damanu manzumah at-teknologi at-ta'lim wa hiya muhtawa ta'limi. Muhtawa ta'limi, yani isi pembelajaran, ya, musaghun bi syaklin maktub au musawwir au mukhattat au masmu' au bi jam'in baina akthar min syaklin min hadzal ashkal. Ya, di mana di sini adalah muhtawa ta'limi, isi dari pembelajaran, alias nanti isi kurikulum. Ada juga yang mendefinisikan seperti itu. Yang mana dia ada yang bentuknya secara tertulis, ya, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk diagram, atau kemudian ada yang bentuk audio atau banyak jenis lainnya. Jadi dari konsep ini, nah nanti akan muncul nanti pembahasan tentang jenis-jenis bahan ajar itu apa saja. Nah, jadi selama ini yang kita bayangkan bahwa bahan ajar itu hanya sebatas buku ajar, ternyata itu ternyata itu masih dalam definisi secara sempit gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan bahan ajar ini nanti ada yang bisyaklin maktub amla atau ghair maktub itu nanti ya. Kita akan lihat definisi-definisi berikutnya. Yang ini menurut Ahmad Muhammad Salim Muadil Sayyid Saroya. Summa, ya, di sini ada juga yang mengatakan al-maddah itu adalah kullu ashkal mawadul ladzi yasta'miluna mu'allimuna limistaqdamihim fit ta'lim wa ta'allum. Jadi memang segala bentuk bahan yang memang dipergunakan oleh para guru dalam proses belajar mengajar, mau dalam bentuk luring ataupun dalam bentuk daring. Nah, di sini hadza mawad hadza mawad ya ashkal fil maktubah wa ghair maktubah. Jadi ada yang dalam bentuk tertulis dan ada yang dalam bentuk tidak tertulis. Ada yang dalam bentuk cetak, ada yang dalam bentuk non cetak gitu ya. Contoh seperti audio itu non cetak. Nanti kita akan bahas ini di pembahasan berikutnya. Kemudian yang dikatakan mawadud dirasiyah itu atau al-mawad ad-dirasiyah atau mawadud dirasah ini adalah nih al-ma'arif wal maharat wal mawaqif, ya, kognitif, psikomotor dan afektif allati yajibu ay yata'allama at-tullab min ajli tahqiqi mi'yaril kafa'ah. Yang mana eh, yang 3 hal ini, ya 3 kompetensi ini, ya ini berdasarkan taksonomi Bloom ya, bahwasanya dalam proses belajar mengajar itu harus mencapai 3 ranah ini gitu ya, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif gitu ya. Yang mana wajib dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik itu kalau di sini kan mi'yarul kafaah itu adalah standar kompetensi. Jadi standar bakunya. Kalau yang untuk kurikulum sekarang dinamakan dengan kompetensi inti. Nah, kemudian juga wal kafa'al asasiyah dan kompetensi dasar. Dan juga nanti ada al-ahdafu khassahnya yang lebih terkecil lagi itu seperti indikator. Nah, maka bahan ajar ini memang sangat berkaitan dengan kurikulum yang dirancang gitu. Kemudian dengan bahan ajar ini
akan nampak nanti proses apa yang akan kita lakukan, strategi apa yang akan kita lakukan, alat apa yang akan kita gunakan. Itu dia. Jadi nanti kita akan lihat di mana posisi bahan ajar dalam unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab. Kemudian, nah, di dalam bahan ajar bahasa Arab, apalagi yang untuk kurikulum madrasah itu ya, yang kurikulum Kementerian Agama, maka di dalam bahan ajar bahasa Arab itu, nah terdiri dari maharat al-lughawiyah wa anasir lughawiyah. Ya, yang maharat itu sebagaimana yang antum mungkin sudah ketahui bahwa urutannya maharatul istima', kalam, qiraah, wal kitabah. Itu materinya. Di mana dari 4 kemahiran ini akan mengandung 3 unsur, unsur bahasa atau anasir lughawiyah yaitu al-aswad, al-mufradat, wat tarakib. Ya, jadi ada eee, bunyi, kemudian ada kosakata dan ada struktur gitu. Kalau untuk di madrasah mungkin kategori strukturnya itu adalah tarkib tauzifi, yaitu struktur terapan nanti untuk bahannya. Sedangkan kalau untuk di pondok itu memang, ada mata pelajaran khususnya nanti ya. Nah, di dalam referensi bahasa Indonesia, memang yang dikatakan dengan bahan ajar itu adalah seperangkat informasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Dan di sini juga dikatakan bahwa informasi yang diperoleh peserta didik itu melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi memang kalau ini yang istilahnya sudah pengembangan dari definisinya ya. Jadi memang di sini kategorinya bahwa tetap menyatakan bahwa isi pembelajaran baik dalam bentuk cetak ataupun dicetak, tertulis ataupun tidak. Kemudian, dalam pengembangannya nanti kalau itu akan lebih bagus dengan, bahan yang didesain atau dikembangkan, yang lebih menarik dan menyenangkan. Apakah nanti dibantu dengan gambar, warna, ukuran tulisan, jenis kertas, itu akan mempengaruhi kemenarikan dari sebuah tampilan bahan ajar. Nah, kemudian menurut Chomskin S. Widodo dan Desmadi di sini mengatakan bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat sarana yang berisikan ya materi, metode. Jadi di sini lebih luas ya. Jadi mengatakan bahan ajar itu tidak hanya materi, tapi juga metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis, menarik dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dikarenakan apa? Karena ketika kita membuat suatu bahan, bahan ajar mungkin yang paling jelas itu adalah bahan cetak gitu ya, seperti buku. Nah, maka di sana itu kita akan dalam mendesain itu kita tetap akan menampilkan nanti tujuan apa yang akan dicapai. Itu biasanya dalam petunjuk penggunaan buku ada, dan ada juga yang menampilkan itu atau mengembangkan bahan ajar itu mereka mereka letakkan di bagian darus-darus awal gitu ya. Maka disajikan tujuan dulu. Kemudian nanti akan ada metode di dalamnya. Kenapa? Karena setiap penyajian, bahan ajar itu pasti ada perintah-perintah latihan yang nanti seperti istami' tsumma a'id, iqra gitu ya, takallam, ajril hiwar. Maka perintah-perintah latihan itulah yang mengarahkan, kepada kegiatan pembelajaran. Jadi memang di sana nanti akan berkaitan dengan, metode yang akan dipakai dalam mengajarkan bahan ajar ini. Nah, kemudian nanti juga akan diberikan latihan-latihan dan juga misalnya udah selesai nanti 2 daros untuk 4 kemahiran itu biasanya ada, UAS-nya atau malah setiap 1 daros atau 2 daros nanti ada UTS, kemudian selesai 3 daros itu tergantung berapa satu semester untuk jumlah, topiknya ya. Nah, maka nanti ada soal UAS. Jadi memang di dalam bahan ajar itu sudah, komplit ya, ada tujuannya di sana, ada materinya, ada metodenya yang tergambar, ada evaluasinya juga yang disajikan di dalam bahan ajar tersebut. Jadi memang seperangkat, sarana yang cukup lengkap di dalam yang ada pada satu bahan ajar itu. Jadi memang, bahan ajar itu kalau yang bagus itu memang yang sudah komplit di dalamnya. Jadi tidak hanya terdiri dari tema dan pengembangan tema biasa saja, tetapi juga sudah ada tujuannya, kemudian, nampak metode apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian, juga ada untuk mengevaluasinya dari bahan yang sudah disajikan gitu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa atau materi pelajaran itu adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum. Jadi memang, bahan ajar itu merupakan standar isi dari, kurikulum. Jadi kan kita dalam yang dikatakan kurikulum itu harus ada standar, eee,
standar kompetensi lulusan, SKL atau tujuannya, kemudian standar isi, di sinilah yang katakan materi. Kemudian ada standar proses, itu adalah metode, dan standar evaluasi, gitu ya. Jadi, makanya dikatakan dia isti kurikulum, karena, bahan ajar ini, eee, adalah salah satu bagian dari standar yang ada pada kurikulum gitu, yang harus dikuasai siswa untuk mencapai, kalau dulu namanya standar kompetensi dan kompetensi dasar, kalau sekarang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tolong bedakan ya, kalau standar kompetensi dulu memang per mata pelajaran itu berbeda, kalau sekarang untuk kompetensi inti semua mata pelajaran berbeda, namun nanti, apa namanya, pada bagian KI 3 dan 4 itu memang sudah fokus ke arah, materi masing-masing. Tapi untuk KI 1, 2 itu lebih, apa, itu umum semuanya sama. Karena KI 1 itu spiritual, KI 2 kompetensi inti 2 itu adalah sosial, dan itu memang, untuk, ranah afektif gitu ya. Jadi memang apa, kalau kita kaitkan ke materi bahwa 2 ranah tersebut memang harus tergambar di dalam sebuah bahan ajar gitu. Kemudian, untuk yang KI 3 itu adalah pengetahuan alias kognitif, dan KI 4 itu adalah penerapan yaitu psikomotor. Jadi, 3 ranah yang, sudah disebutkan tadi yang sebagai salah satu konsep dari bahan ajar, ya itu apa, tergambar pada, kurikulum, tergambar pada SKL yang sudah ditentukan untuk pelajaran bahasa Arab gitu, di madrasah. Dan untuk kategori pondok pesantren juga bisa mengadopsi, kurikulum ini dan mengembangkannya. Kemudian, nah, waqad ittafaqa ulama'u tarbiyah wa ta'lim, ya, anna ta'lim nazariyatun wahdah. Jadi, sungguhnya pembelajaran itu adalah satu kesatuan yang utuh. Ini memang khusus untuk mata pelajaran yang ada di madrasah, karena, alias yang kurikulum Kementerian Agama, ya, karena dia dalam satu mata pelajaran, dalam satu konsep, dalam satu buku ajar gitu ya, dalam satu materi, itu, tergabung dari 4 kemahiran dan 3 unsur bahasa yang sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, berbeda dengan pondok pesantren, itu mereka nanti, untuk satu mata pelajaran gitu ya, memang fokus kepada satu arah, yaitu misalnya struktur saja. Nah, maka nanti ini sebenarnya sudah ada temanya nanti Nazariyatul Wihdah wal Furu' itu pada pertemuan ke-6 kalau tidak salah ya, ke-6. Kemudian di mana, dia apa, untuk pembelajaran Nazariyatul Wihdah walaupun dengan furu' pun akan seperti itu, maka, eee di sini tentu ini menjadi bagian dari unsur-unsur dalam pembelajaran. Nah, jadi ada faktor-faktor yang berkaitan satu sama lainnya, alias di sini nih, ma ahamiyatul madah nih, bahwa dalam sebuah pembelajaran gitu ya, harus ada tujuan. Nah, di sini dia yang tujuan tadi, ya, SKL tadi di sini kalau untuk kategori kurikulum standar kompetensi lulusannya ini. Kemudian ada materi, ini yang standar isi tadi, ya, bahan. Kemudian ada metode, ini yang standar proses. Kemudian nanti tentu di dalam proses belajar mengajar ada guru, ada siswa. Nggak mungkin guru ada, siswa tak ada, atau siswa ada, siswa tidak ada, gurunya aja yang ada, kan nggak mungkin. Kemudian ada media yang memperantarai atau yang membantu nanti. Kemudian evaluasi, ya, gunanya evaluasi nanti supaya tujuan yang direncanakan, materi yang sudah disiapkan dan dilaksanakan, metode yang disiapkan dan dipakai oleh si guru kepada si siswa, nah melalui perantara itu dievaluasi gitu ya. Nah supaya, apa yang sudah dilaksanakan ini terukur nanti kemampuan siswanya. Dan di sini, nah materi kenapa dibesarkan, sebenarnya porsi materi itu sama dengan yang lain gitu ya. Hanya saja ini ingin memperlihatkan kepada antum, di sinilah letak posisi bahan ajar atau materi ajar di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam unsur-unsur pembelajaran, dan ini sangat penting gitu, ini sangat penting. Nah, karena tanpa ada materi, nah ini salah satu urgensi apa, pentingnya materi ini ya. Tanpa ada materi, maka tujuan ini untuk apa? Tak akan terlaksana. Dan dengan tidak adanya materi, maka metode yang lain-lain ini tidak akan muncul. Metode tidak ada, walaupun guru siswa ada, tapi apa yang mau dikasih oleh guru kepada siswa gitu. Nah, kemudian media ini untuk apa? Karena tidak ada yang mau dimasukkan. Evaluasi ini apa? Apa yang mau diujikan? Karena tidak ada materinya. Jadi memang materi ini cukup memang sangat penting gitu. Semuanya penting. Nah, tapi salah satunya juga ini sangat penting. Nah, jadi walaupun nanti urgensi apa, hamyatu minal madah katsir ya, karena dengan materi anak bisa,
mendapatkan pengetahuan, anak bisa belajar, anak bisa, mendapatkan, penanaman sikap contohnya. Kemudian dengan materi ini, anak bisa berpikir, kemudian bisa meningkatkan, meningkatkan pola pikirnya. Kemudian dengan materi inilah, menghantarkan anak untuk bisa naik ke tingkat-tingkat selanjutnya. Itu banyak urgensinya. Nah, kemudian coba kita lihat fungsi dari materi ajar lagi. Ada yang untuk pendidik, ada yang untuk peserta didik. Untuk fungsi materi ajar, ya, dengan adanya materi, itu akan menghemat waktu mengajar. Kenapa? Karena ketika ada materi, maka guru tidak perlu lagi repot-repot untuk menuliskan panjang-panjang di papan tulis. Kemudian jika anak, diberikan tugas, ada panduan. Kemudian jika anak masih ada yang ragu, anak bisa melihat kembali ke buku ajar. Kemudian anak bisa mempelajari sebelum guru ada, sehingga, di dalam kelas anak, tinggal berdiskusi dengan guru. Itu kan cukup menghemat waktu. Kemudian mengubah peran pendidik dari pengajar kepada fasilitator, karena jadi sistem ceramah di kelas itu akan hilang dengan adanya bahan ajar, karena di sana lebih kepada diskusi gitu. Apalagi kalau untuk bahasa Arab itu lebih banyak kepada praktek nanti lagi. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif ya, lebih interaktif. Kemudian sebagai pedoman ya, dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran. Karena apa? Karena di dalam bahan ajar itu sudah nampak langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dengan perintah-perintahnya. Ya, istami' tsumma raddid. Kemudian, imla'il faragh, kama sami'tum minat tasjilat contohnya. Jadi nampak apa yang harus dilakukan, jadi nampak aktivitas yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran karena, yang akan dievaluasikan itu isinya adalah materi yang kita sampaikan gitu. Jadi, dari sanalah itu salah satu alat kita bisa mengetahui bahwa anak sudah, sampai tahap mana dia dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian untuk bahan ajar bagi guru bagi peserta didik gitu ya, bisa belajar tanpa guru atau mandiri sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk apalagi dalam kondisi daring sekarang, nah dengan adanya bahan ajar guru tinggal memposting PDF bukunya atau bahannya, kemudian silakan diperintahkan begini-begini. Tapi jangan lupa ya, dengan adanya materi memang iya, anak bisa belajar kapan saja dengan mandiri, tapi tetap ada pengarahan atau, difasilitasi oleh guru dulu sebelum, anak lebih jauh mendalaminya. Kalau bisa seperti itu. Kemudian dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Maksudnya ketika ada anak yang lambat, ada anak yang cepat di dalam kelas ataupun di dalam bentuk, daring sekarang. Nah, maka dengan bahan ajar itu bagi anak yang lambat, maka dia bisa mengulang kembali pembelajarannya itu di rumah dengan adanya bahan ajar yang sudah disiapkan gitu. Nah, sehingga anak yang cepat dan lambat itu untuk pertemuan berikutnya mereka sudah kalau bisa sudah seimbang, tapi tetap itu harus ada pantauan dari guru. Kemudian sebagai pedoman dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran. Nah, sama dengan yang tadi, jadi siswa pun terarah nantinya dalam proses belajar mengajar dengan adanya perintah-perintah atau materi-materi yang sudah ada perintahnya mau diapakan itu, gitu. Itu dia untuk fungsi. Nah, terakhir itu adalah karakteristik dari bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar itu, dengan adanya bahan ajarnya salah satu cirinya si siswa itu bisa belajar, sendiri ya, belajar sendiri. Learning by self, itu bisa dia belajar sendiri. Karena apa? Sebagaimana fungsi tadi ya, anak bisa belajar mandiri tanpa adanya guru, namun kalau bisa walaupun tanpa adanya guru tetap berdasarkan arahan dari guru. Kemudian al-muhtawa dzati, kemudian memang, isinya itu di dalam itu sudah cukup memadai. Jadi, kalau bisa dalam satu bahan ajar itu sudah komplit kalau bisa, tapi kalau tidak, maka, tentu kita harus punya buku penunjang atau bahan penunjang lainnya, apakah dalam bentuk audio, dalam bentuk video, atau dalam bentuk majalah dan segala macamnya. Kemudian, dia berdiri sendiri alias, mmm memang bahan ajar ini sebagaimana yang ini sering terkait ya, pemahaman tadi cukup memadai. Jadi, kalau bisa memang, dia tidak butuh dengan bahan yang lain kalau bisa. Jadi dengan satu bahan itu saja, itu sudah, sudah
sudah bisa mewakili gitu ya, sudah, representatif. Kemudian, di dalamnya pun isinya juga harus konsisten. Nah, dari segi pendesainan, materinya pun itu kalau bisa memang sudah sistematis. Kemudian, adaptif gitu atau beradaptasi. Jadi memang bahan sebuah bahan ajar yang bagus itu memang itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan, kurikulum gitu ya. Kemudian lil istikdam itu mudah untuk digunakan. Nah, mudah untuk digunakan, mudah untuk mmm, dipakai baik oleh si guru maupun si siswa, karena, kalau seandainya bahan itu tidak jelas ya, arahnya tidak jelas, perintahnya tidak jelas, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak jelas, hanya sekedar tok di dalamnya itu langsung kosakata, langsung teks, tapi mau apa yang harus dilakukan tidak ada, maka itu dikatakan cukup sulit. Namun Sahlul Istiqdam ini akan terbantu dengan adanya petunjuk penggunaan buku di awal buku. Jadi setelah cover, kata pengantar gitu ya, biasanya ada petunjuk penggunaan buku baru daftar isi, itu biasanya. Atau daftar isi dulu baru petunjuk penggunaan buku. Maka, dan malah juga ada disiapkan buku siswa dan buku guru. Maka di buku guru itu juga sudah disiapkan perencanaannya, disiapkan bagaimana teknisnya, me apa, me me memberikan latihannya bagaimana, menilainya bagaimana, itu sudah disiapkan di buku guru. Kemudian nanti, untuk pelaksanaan pada buku siswa itu sudah ada petunjuknya pada buku guru. Dan bagi siswa yang akan menggunakan buku tersebut juga ada petunjuk bagi siswa apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dicapai oleh siswa, diketahui juga oleh siswa di sana. Nah, jadi, di sini secara umum memang, mmm, sebuah bahan ajar itu harus, mencakup kepada, ciri atau karakteristiknya seperti itu. Nah, itulah, penjelasan singkat dari Ustazah tentang konsep al-mafhum min madati ta'lim al-lughatil arabiyyah. Nah, mudah-mudahan, pembahasan ini bermanfaat bagi antum. Eee, Kemudian untuk selanjutnya insyaallah kita akan masuk kepada, anwa' min madati ta'lim al-lughatil arabiyyah. Taib, syukran katsiran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.